Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang mualaf ataupun mualafah ya. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol dengan salah satu mualafah yang belum open cam sampai sekarang. Saya nggak tahu kenapa, apakah ada sesuatu di wajahnya sehingga belum open cam, karena kita di sini biasanya open cam. Halo Afifah. Ya, kita akan ngobrol dengan Afifah Al-Alia ya. Jadi A3 nih teman-teman. Sama seperti merek bihun, A3. Yaitu Afifah Al-Alia, dan ini adalah istrinya Kores, alias istrinya Triun Slayer, dan ya dengan nama-nama dia yang lain lah. Oke, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidup dari seorang Afifah. Kenapa dia bisa menjadi mualaf? Ya, dan sebenarnya apa saja yang terjadi dalam perjalanan dia menjadi seorang mualaf, dan juga bagaimana nih goncangan-goncangan dan masalah-masalah yang terjadi selama dia memilih untuk menjadi seorang mualafah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, dan ya Afifah, masih sadar? Monitor. Kok nggak open cam loy? Ini jadi gini, siapa ini? Julius ya, Koko Julius. Mohon maaf nih. Sebenarnya kalau open cam mungkin aku harus pakai masker mungkin ya, karena Iya, pakai mengingat masker aja nggak apa-apa. Kalau perlu pakai helm. kalau gitu ngapain open cam? Emang harus wajib open cam ya atau gimana? Supaya Kenapa nanti jangan harus dibilang wajib? ini mualafah odong-odong. Oh gitu. Kan Iya. ada buktinya, ada bukti surat mualafnya kan? Iya, tapi tetap aja nanti dibilang, oh itu surat orang lain yang dipakai gitu. Ini odong-odong. Oh, Julius open cam juga atau gimana? Loh, saya kan cuma jadi host. Kan Oh, yang perlu dipertanyakan ini mualaf sebenarnya atau bukan, bukan gua. Cocok? Mungkin pakai mukanya Kores deh kalau gitu. Nah, udah ya teman-teman, ini ninja baru. Ya bagi teman-teman, kalau ada yang nanya kok saya ngomongnya gitu ya, karena sama si Apipo udah biasa kita ngomong seperti ini teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba jadi formal agak aneh gitu, dan kita di sini juga nggak mau kaku-kaku banget gitu ya, karena di tempat lain sudah cukup kaku, di kita ya mungkin lebih semi-semi ngelawak aja. Lu mau ke pasar atau kemana? Halo? Perasaan ini udah jam 12 tadinya loh. ini jadwal aku ngeronda sebenarnya keliling, tapi karena Oh, kamu yang minta untuk aku hadir jadi ya udah. Pakai topi Bang Kores. Oh iya. ya jadi seharusnya dia ngeronda teman-teman ya. Demi kalian, Afifah lebih memilih muncul di sini guys. Ya, jadi tolong dukungan kalian. Gini ya. Segera share dan subscribe. Jelek. Nggak usah lah ya. Ya, jangan-jangan topinya banyak ketombe. Ya, jadi inilah istri dari Kores teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin baru join atau belum tahu ya. Nah, ini istrinya si Kores. Istri pertama ya teman-teman ya. Bukan istri keempat, bukan istri ketiga. Coba kita tanya, istri pertama atau keberapa Viva? Istri pertama dan satu-satunya insya Allah Tiljana. Satu-satunya Tiljana, oke lah. Ya, jadi Afifah sendiri ini ya, bagi teman-teman yang belum tahu, dia sebelumnya adalah Oten, ya. Dia juga sebelumnya Oten, dan perjalanan mualafnya itu cukup aneh, ya, cukup unik, sehingga saya rasa perlu kita angkat di sini, terutama bagi penonton-penonton yang baru, ya, dimana Afifah ini dulu Oten, dan dia itu cukup ngebet untuk belajar Islam, ya, cukup ngebet untuk ngerusuh, dan ya penuh penuh apa ya kalau aku bilang ya, jadi macam drama juga gitu. Oke, mungkin dari Afifah silakan. Kenapa kamu bisa menjadi mualaf, dan tahun berapa sebenarnya pertama sekali kamu memutuskan syahadat? Oke, thank you ya Julius untuk waktunya. Ini harus formal ya atau gimana? Enggak ada yang suruh formal. Kau jangan sosok formal, biasa kau ngerusuh. Iya, soalnya aku kalau formal itu cuman di kantor, kalau sama Julius enggak. Makanya aku tanya dulu, komal kamu harus formal atau enggak gitu kan. Enggak. Oke, jadi gimana ya awalnya itu
Aku itu dulu adalah seorang Katolik sebenarnya, bukan Oten loh. Kan Oten itu kan apa, menghujat kan? Aku dulu nggak menghujat guys. Jadi aku tuh dulu adalah seorang Katolik yang sebenarnya cukup taat karena almarhum papaku juga ketua lingkungan. Terus mamaku juga tadinya kan Islam ya mamaku, terus masuk ke Katolik. Jadi kita dididik dari kecil benar-benar Katolik dan ikut kegiatan-kegiatan apa namanya rohani-rohani gitulah ya, kayak kur, misdinar, bahkan aku ikut misdinar gitu-gitu. Nah, di dalam kehidupan sampai usia yang lumayan muda ini nggak pernah terjadi apa-apa dengan keyakinan aku sih sebenarnya kan. Maksudnya kayak walaupun aku kuliah di kampus Islam juga nggak goyah akunya gitu kan. Akunya nggak goyah, terus kayak punya teman-teman Islam nggak goyah, biasa aja, bener-bener biasa aja. Itu judulnya kok kayak gitu sih. Parah sih, si Jul ini parah bener dah. Nah, terus pokoknya semuanya tuh kehidupan berjalan tertata rapi gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Sampai suatu ketika pas pulang kantor, aku kan biasanya lihat TikTok kan untuk apa ya, ngilangin stres lah ya gitu. Nah, seperti biasa lah ya, konten-konten yang aku tonton itu ya yang edukasi, yang lucu gitu-gitu. Tapi suatu hari muncullah kontennya Unirifa. Kalian mungkin kenal sama beliau ya. Mungkin juga familiar dengan apologet wanita tersebut ya, Unirifa. Nah, setelah aku lihat konten Unirifa itu, aku tuh kayak berpikir gini loh, maksudnya kok kenapa ya kok di zaman yang udah canggih ini, di zaman yang sudah modern ini, kok ada orang bahas-bahas agama, masih membahas agama gitu loh. Maksudnya kayak nggak punya sesuatu yang lain yang lebih penting gitu. Sementara agama itu kan soal iman masing-masing kan, soal keyakinan kepada yang kita imani terhadap Tuhan kita gitu loh. Nah, di situ di konten-konten itu Unirifa mengupas Bible, nah gitu. Nah, terus yang aku waktu itu notice ya, herannya itu adalah kok yang dikupas Unirifa itu ya ada di Bible, tapi jarang gitu loh dibawakan di gereja kami. Gini loh, kita tuh ya kalau ke gereja itu tuh nggak pernah mengupas apa ya, ayat-ayat sekritis kalian yang Islam gitu loh, nggak sekritis itu pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu loh. Kayak apa ya, kayak contoh misalkan ada pertanyaan, kapan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah kayak gitu tuh selama gua hidup sebagai Katolik, dia dulu tuh orang Katolik atau Roma atau siapapun tuh nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan sekritis itu ya, karena kami ya mengimani aja kayak gitu kan, mengimani gitu. Karena menurut kami pada waktu itu adalah ya Tuhan itu tidak terbatas gitu. Jadi kalau kita mau mengimani ya nggak usah pakai logika. Kalau lu pakai logika ya lu manusia dong. Maksudnya itu berarti masih bisa dijangkau oleh manusia gitu-gitulah ya. Dari situ aku mulai gelisah sama kontennya Unirifa. Akhirnya aku beberapa kali naik gitu lah ya, bertanya gitu. Marah atau nggak sama Unirifa? Aku pada waktu itu nggak marah sih, karena Unirifanya sopan santun, jadi akunya juga santun. Cuman pada waktu itu aku nyamar nama gitu. Pada waktu itu aku nyamar gitu. Jadi beberapa nama gitulah untuk menguji gitu. Maksudnya kenapa kok membahas agama orang, agama Kristen, agama Katolik gitu-gitu kan. Terus ya dikasih tahu kalau misalkan ada orang-orang yang menghujat Islam. Nah, mereka itu menggunakan cara-cara konten itu untuk ngecounternya atau membuka diskusi untuk saling memahami agama satu sama lain gitulah ya. Intinya itu. Nah, terus di situ udah nih lucunya adalah di situ gua beberapa kali udah tuh gue tertarik kan sama Unirifa, terus beberapa kali juga gue memberikan pertanyaan-pertanyaan gitulah, terus terjawab semua gitu sama Unirifa, terjawabnya juga dengan logika gitu. Terus yang gue heran, gue ketemu si Kores tuh di situ, gue ketemu Kores. Nah, debat lah gue pada waktu itu sama dia, debatnya masih debat tipis-tipis, sampai pada akhirnya gue ada di kontennya Kores membahas tentang
kalian itu waktu umroh gitu kan itu menyembah apa ya, dulu gue lupa kontennya, dia menyembah batu atau menyembah Allah lu gitu gitulah pokoknya deh, soalnya kalian nyium batu gitu gitulah ya. Nah itu tuh ada di kontennya Kores tuh, kalian lihat deh, itu aku debat waktu itu, aku masih Katolik tuh, debat gitu kan. Nah udah kayak gitu, suatu hari nih udah nih ya kan, aku jadi tertarik tuh sama dunia-dunia begituan, dunia-dunia konten. Kenapa aku tertarik? Karena aku kayak tiba-tiba merasa terusik, karena menurutku pada waktu itu tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus dulu gitu kan. Dan karena di Bible juga bilang pada waktu itu kan, pokoknya nanti setelah ada Injil ini udah diingetin gitu loh, akan ada nabi-nabi palsu gini gitu lah ya. Jadi gue tuh pada waktu itu ingin menyadarkan Kores gitu loh dan teman-temannya gitu loh. Pada waktu itu gue pengen menyadarkan bahwa pemahaman dia itu tuh salah tentang Bible. Nah gitu, terjadilah perdebatan kayak gitu. Nah terus suatu ketika gua nih ya, jujur ya, gua memberanikan diri untuk ngebaca Bible gua sendiri. Jadi gua ngebaca, memahami dan ngebaca, kan mereka itu selalu bahasnya itu soal skriptura ya, maksudnya sesuai apa yang tertulis gitu-gitu kan. Nah terus gua membuka beberapa banyak ayat yang nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu, nggak pernah itu tuh, karena yang di gereja itu yang dibahas ya kita tentang kasih, nggak jauh-jauh, pokoknya tentang kasih, tentang juru selamat kayak gitu. Nah gue membaca itulah Jul, pelan-pelan Jul. Oke, mungkin cepatin gitu. Terus kok bisa gitu lu diantara orang-orang lu malah hubunginya Kores gitu? Kenapa bukan Riva yang notabene sama-sama cewek gitu? Kenapa si Kores yang lu hubungi, yang WA? Karena dia itu batu, karena dia tuh so tahu, lebih so tahu batu, terus kayak keras kepala gitu, kayak lu tuh ngotot sok gitu lah, pokoknya aku jadi kesel gitu, kayak kok dia lebih tahu Bible daripada gua yang Katolik pada waktu itu gitu. Kalau bicara keras kepala dan nyebelin, bukannya 11-12 Uni Riva sama Kores gitu? Iya 11-12 sih, cuma nggak tahu lah ya, pada waktu itu gua keselnya tuh sama dia. Karena kalau Uniriva tuh masih agak ini ya, penyampaiannya tuh. Iya. Kalau Kores lebih nyebelin. Iya, ngerti gak sih? Ngeselin ya. Kayak ya, lu dia lebih nyebelin. Gaya dia debat sama Oten, tahu kan? Ya, dia lebih ngeyel. Iya, ngeyel. Dia tuh kok ngeyel, lu kok setahu amat tuh, apalagi tentang perkawinan anak domba gitu-gitulah ya. Dikiranya Yesus kawin gitu-gitu. Lu salah gini, Yesus tuh nggak kawin, tapi giliran dibalikin lagi, emang di mana tertulis Yesus nggak kawin dan lain-lain, toh ternyata di situ perkawinan domba. Kenapa pakai perumpamaan kawin gitu-gitu? Nah itu yang nggak bisa kita jawab, maksudnya kenapa nggak pakai perumpamaan lain gitu-gitulah ya, kata dia. Ya gue juga bingung, maksudnya yang nggak tahu orang dari sononya begitu. Yang jelas itu pokoknya perkawinan domba ya bukan Yesus kawin, pokoknya itu antara Yesus sama roh kita nyatu di surga, namanya kawin, menikah, gitu. Okay. Pokoknya ya. Terus kok bisa lu WA dia gitu, dapat dari mana nomornya? Lah kan ada tuh di Triune Slayer Comment Center kan pada waktu itu. Ya. Ada tuh WA-nya. Nah itu dari situ gua. Terus lu WA, lu tulis apa? Lu terol atau lu maki-maki? Bukan maki-maki sih, gua ngajak debat itu. Gua tuh ngajak debat. Gua tuh masih percaya bahwa dia itu bisa diselamatkan oleh Yesus gitu, ngerti gak sih lu? Gue tuh berusaha untuk supaya dia tuh mengenal Yesus gitu loh, supaya dia tuh mengenal Tuhan Yesus gitu loh, karena pemahaman dia selama ini salah. Jadi gue pakai cara smooth gitu loh, pakai cara yang halus kayak gitu. Ternyata dari situ malah dia malah kayak yang menginjili gue, ngerti gak lu? Jadi karena dia kayak sok tahu, dia suruh gue buka ini buka itu, ayatnya maksudnya lo ya, buka ini buka itu gitu. Ya akhirnya gue memberanikan diri aja gitu Jul, gue buka dan gue baca. Iya sih bener, kalau kita sola scriptura bener juga ya, kalau kita pakai logika bener juga ya gitu loh. Nah terus dari situlah ya gue mencoba untuk memahami sendiri Bible gue gitu loh. Kadang gue pengen ngomong di sini ada Bible atau ayat-ayat, cuman kan gimana ya, gue tuh takut terkesan kayak ngejelekin agama sebelumnya, ngerti gak sih Jul? Kan kita kan sebagai muslimah
aku nggak mau jadi penghujat sih Jul, gitu, ngerti nggak? Cuman cuman kasihan aja orang-orang yang belum mengenal Islam lebih dekat kayak gitu, lebih cepat kayak gitu. Cuman prosesnya itu panjang. Jadi kalau misalkan kenapa gue bisa milih mualaf itu gue mempelajari dulu Bible gue gitu loh. Gue Oke, baca-baca oke, nggak usah, dulu. nggak usah, nggak usah. Itu kita masalah mualaf itu nanti kan. Terus lu konteks si Kores, kok bisa lu nyasar ketemu dia di Bali? Padahal lu nggak ada kepentingan juga datang ke Bali ya. Waktu itu kan Kores di Bali tuh. Aduh ya Allah itu harus diceritain. Lah ceritain dong biar penonton tahu gitu. Soalnya waktu lu mau jumpai dia di Bali, gue ingat banget tuh si Kores pesanin tuh. Kalau dia mati ya tolong gini 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 gini. Jadi dia udah mempersiapkan ketemu lu tuh seakan-akan dia mau dibunuh gitu. Iya 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 iya. Ya jadi pokoknya gue ketemu lah ya janjian sama dia nih ya. Gue tuh Nggak, masih kenapa lu ke berusaha. Bali gitu? Pertanyaan gue kenapa lu ke Bali gitu? Kenapa gue ke Bali? Ya karena Iya. pada waktu itu gue masih penasaran. Gue masih penasaran juga sama Kenapa nggak dia lewat gitu. telepon aja gitu? Kenapa harus datang ke Bali yang notabene harus keluar keluar ongkos? Oh iya, jadi sebenarnya gue dari situ gue jadi mulai ngefans tuh sama cara dialog dia pada waktu itu, gitu sih awalnya dari situ. Jadi ngefans tuh gue pada waktu itu. Terus pas gue bilang gue ngefans sama dia, terus gue tuh suka donasi gitu loh. Ya ya ya, lu nyawer nyawer di tempat dia waktu itu. Jadi gue tuh donasi kan gope sejuta sejuta gope gitu. Gue nggak pernah donasi di bawah gope lah ya. Pernah deh yang 300 gitu dulu lah ya. Nah Iya, itu ya, itu karena kita cukup mengejutkan juga gitu. Ini siapa gitu kan? Jarang-jarang Kores ada yang donasi soalnya. Yang ya Allah, ya itulah ya. Jadi gue nggak tahu nih, gue tertarik dengan cara dia ngecounter malah gitu loh. Maksudnya jadi gue ngefans sama dia nih. Terus udah gitu ya gue apa ya? Aduh tidak boleh ini tembok gue tinggi ya kan. Kita berbeda keyakinan. Nah kan kayak gitu. Gue anak Tuhan, dia anak iblis. Nah kan gitu dulu ya. Dulu. Nah terus apalagi Jul? Enggak, lu ngapain ke Bali gitu? Habis itu kan lu habisin duit tuh. Lu nyawer dia, masa ngapain gitu? Kenapa nggak lu beli cilok aja kayak atau makan gitu kan? Gue bingung gitu. Gimana ceritanya lu nyawer angkanya lumayan untuk seseorang yang lu nggak kenal, ya terus lu datangi ke Bali gitu kan? Itu apa sih tujuan lu sebenarnya itu? Memang pengen ketemu atau memang ingin celakai gitu dulu awalnya? Oh, sebenarnya enggak lah, kalau nyelakain enggak. Malahan Kores yang waktu itu bilang dia kan ketakutan dikira gue tuh bawa pasukan Tritung dikirain. Padahal gue itu orang orang baik itu gue. Jadi gue ke sana itu kenapa? Ya banyak hal Jul karena gue ngefans, pengen ketemu. Terus akhirnya ternyata gue jadi suka deh gitu. Oke, itu berapa kali baru sampai suka? Soalnya pertama kali lu jumpa, gue ingat banget tuh si Kores udah sibuk tuh. Jadi dia panggilin orang-orang ya teman-teman ya. Jadi teman-temannya tuh di sebelah-sebelah itu. Ya, jadi dia ketemu sama si Afifah tuh di kafe ya, di satu kafe. Teman-temannya semua ikut semua gitu. Jadi dia siap-siap kalau ada apa-apa sama dia, ya minimal ada temannya lah yang nolong gitu. Dan itu sebelum jumpa tuh udah agak panik dia gitu. Ini Iya, kita iya. bisa mati syahid nggak dia? Iya, ya kalau dibilang misionaris tuh di bawah ada yang ngetik ya. Dulu memang emang sebenarnya tujuannya ya emang supaya dia kenal Yesus aja supaya kalau bisa ya lu tuh diselamatkan juga gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Apalagi Oke. juga apalagi? Oke, itu berapa kali ketemu? Berapa kali lu ke Bali untuk ketemu? Berapa kali ke Bali? Seminggu seminggu sekali kayaknya. Seminggu dua kali, seminggu sekali gitu sih. Iya, kok bisa gitu? Kok bisa? Ya karena pada waktu itu gue kaya raya Jul. Jadi gue bisa beli dia sebenarnya untuk dia masuk ke Katolik. Enggak, maksudnya lu juga menghabiskan tabungan lu terakhir dengan gaji lu yang kemarin pun lu semua nombok kan? Lu gunain tabungan jatuhnya kan, bukan bukan Iya, nutup gitu. saking saking gue itu ingin dia tuh menjadi anak-anak Allah gitu loh, ngerti gak sih? Karena gue percaya Tuhan gue kaya raya, jadi gue kayak aduh Tuhan ini sesat banget nih gitu. Jadi ayolah bantu gue Tuhan supaya gue bisa bantu dia untuk mengenal Engkau. Nah kan kayak gitu. Oke, Gitu. artinya tiba-tiba lu jadi suka. Kenapa suka dengan orang yang nggak jelas gitu? Padahal itu kan musuh gitu. Iya, gue juga bingung ya, Jul. Maksudnya, menurut gue, kenapa kalau ditanya kenapa bisa suka? Karena dia itu pinter, menurut gue ya. Dia itu pinter untuk menyajikan dan membawakan data sesuai fakta. Dan setiap gue itu nge-counter apapun, selalu dibahas counteran yang mematikan, yang bikin gue itu nggak bisa ngomong, yang bikin gue itu malah mikir gitu loh.
Oh, Dari situ. ya. Terus lu suka, artinya lu mualaf karena cinta gitu, bukan karena ngerti dong. Ya enggak lah, kan gue kan dulunya kan bukan begitu ceritanya, lo jangan ngegoreng-goreng ya Juli. Ya kan gua nanya. Ya, soalnya kalau dari cerita lu kan kesannya tuh seakan-akan lu mualaf tuh gara-gara kores gitu, bukan karena lu Enggak. percaya Islam. Justru sebelum gua ke Bali dan lain-lain tuh gua udah mualaf duluan. Nah, justru gini-gini. Nah, ya, kita mundur nih. Lu makanya jangan buru-buru, Jul. Oh, ya Iya udah. kan penonton dia buru-buru sih, gue jadi lupa alurnya. Jadi itu ya gue malu. Abis ini si Julius rese pertanyaannya gue nggak di briefing dulu lagi. Jadi Oh, boleh pokoknya briefing. gue menceritakan dulu lah ya. Pokoknya pas gue udah debat-debat gitu ya sama Uniriva sama Kores gitu ya. Yang paling gue bikin gue kapok debat itu sebenarnya sama Kores waktu itu gitu kan. Suatu hari terus akhirnya gue memberanikan diri untuk gue buka Bible, pelajarin pelan-pelan dan bener nggak sih, mungkin nggak sih, ini nggak sih, terus gue buka lah Al-Quran tuh, tahu nggak sih? Gue waktu itu nggak pakai wudhu nggak apa ya, karena gue sejatinya waktu itu masih Kristen dan awam dan gue ya baca-baca aja kan Al-Quran ada terjemahannya kan. Nah, Nah, setelah gua baca-baca Al-Quran pelan-pelan gitu kok lebih apa ya, lebih masuk logika yang ini gitu loh. Maksudnya eh, lebih masuk logika, dan yang membuat gue tertarik itu adalah di Islam itu pertama kan kita kan menyembah Allah yang esa ya, satu lah ya. Nah, kita nggak menyembah kita nggak menyembah Tuhan lain selain Allah gitu kan. Nah, itu yang diajarin di Alkitab sebenarnya juga ada, cuman kayak agak-agak memang mungkin disalahgunakan atau dimencengkan gitu ya. Kenapa tiba-tiba kita jadi nyembahnya Yesus? Kenapa bukan Allah langsung, Allah Bapa langsung gitu-gitu? Kenapa yang selalu familiar tuh, yang famous tuh Yesusnya gitu kan? Nah, terus udah gitu gue baca-baca, gue jatuh cintanya itu sama Islam itu ya, Masya Allah, itu adalah konsep ketuhanan yang pertama. Yang kedua itu adalah konsep surga gitu, Jul. Jadi Oh ya di ya ya, lu salah satu yang menarik itu karena nanti di akhirat suami istri akan kembali berkumpul gitu. Kalau di sebelah nggak ada mengenal lagi gitu. Di situ lu komplain ya waktu itu ya. Iya, di situ. Jadi gua apa namanya? Di situ sama anak-anak gitu kan, kita akan berkumpul kembali dan di surga kita bersama-sama lagi bertemu sama orang-orang yang di dunia gitu-gitu. Jadi itu, jadi gua kayak oh iya sih bener juga ya. Kita kan berdoa beribadah tujuannya mati nih. Nah, abis mati ini lu mau kemana nih? Lu tahu nggak gitu-gitu kan? Kalau misalkan di konsep apa namanya surganya si Kristen kan begini begitu ya kan, jadi roh gitulah ya. Nah, tapi kalau di Islam kan Allah menjanjikan yang Masya Allah tuh kita bisa apa Kumpul namanya, kembali. kumpul kembali, terus kita bisa dapetin apa yang kita mau kalau Allah ridoin kayak gitu-gitu loh. Yang gitu-gitu yang lebih luar biasanya loh itu kayak gitu. Terus nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada hal yang susah dicerna gitu loh, jadi mudah untuk dipahamin kayak gitu. Ya jelas rewardnya gitu ya. Kalau di Iya, sebelah kan rewardnya tuh. masih bingung juga gitu kan, hidup seperti roh tuh seperti apa, hidup seperti malaikat seperti apa dengan tubuh kemuliaan yang dibilang dalam bentuk roh dan sebagainya gitu. Gue ingat lu waktu itu pernah singgung itu, dan salah satu yang jadi poin pentingnya adalah masalah kehidupan setelah kematian ya, Iya. yang lu sibuk sibuk nanya dulu ya. Iya, dulu gue sibuk bertanya itu, Jul. Oke. Terus sama Kores. Ya, terus lu syahadat kapan? Itu gue sih ada 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Lebih Dan lah. 2 tahun lalu gue udah di Jakarta. 2 tahun lalu gue udah 2 di tahun lalu Jakarta. lebih, hampir Sebelum 3 sebelum gue tahun. di Jakarta. Iya, sebelum gue di Jakarta tuh. Hampir 3 tahun ya. Terus yang gue bingung tuh gini loh, maksudnya pas abis dulu itu gue cari tahu sendiri ya, gue tuh memberanikan diri untuk cari tahu. Tapi gue waktu itu malah bilang gini loh, Jul, sebelum, jadi gini, kalau lu inget ya, gue pernah bilang bahwa gue tuh tiba-tiba ada kemauan tuh pengen beli sajadah sama mukena tiba-tiba tuh. Terus gue check out lah di Tokopedia pada waktu itu. Nah terus karena gue ingin menguji iman gue tuh waktu itu bukan berdoa ya, tapi gue ketika berangkat ke kantor itu gue bilangnya begini malah, wah ya Tuhan, Tuhan yang kuanggap Tuhan lah ya, mau apapun lah, pokoknya aku bilangnya ya Tuhan, jika memang Islam itu adalah agama yang benar, yang dari Tuhan, aku bilangnya gitu pada waktu itu,
hari ini tolong berikan aku banyak masalah. Gue bukan minta rezeki pada waktu itu. Berikanlah aku banyak masalah hari ini Tuhan gitu. Jadi aku gitu waktu itu ngujinya. Dan ternyata pas di hari yang sama itu, ini aku telepon kores, bener-bener telepon kores, bertubi-tubi di kantor tuh gue dapat masalah, keluarga gue dapat masalah. Jadi bertubi-tubi. Kayak gitu Jul. Setelah itu pun gue ke Bali kan, gue masih nggak percaya, gue masih menguji lagi nih, mencobai tau gak lo, gue menguji. Pas mau naik pesawat di bandara, itu kan apa namanya, gue mau naik pesawat tuh, terus udah hujan kan, hujan gerimis, cuman kan gue nggak mau ini kan, apa namanya, nggak mau terbang dalam keadaan gerimis atau hujan, gue takut mati di atas atau gimana kan, gue nggak pernah tuh kalau flight tiba-tiba terbang. Terus gue berdoa lagi, bukan berdoa deh, gue waktu itu memohon, ya Tuhan kalau emang bener agama Islam ini adalah agama dari Tuhan yang engkau berikan yang benar, aku ingin hujan ini reda gitu. Nggak lama itu ya, Masya Allah itu langsung berhenti, itu paling 1 menit 2 menit dari gua ngomong. Dan nggak sampai di situ ya, nggak sampai di situ Jul. Kemudian yang keberapa nih, ketiganya itu gua ke toilet, mau ke toilet bandara, itu masih di apa namanya, masih di Bali, di bandara Bali. Nah itu gua mau ke toilet. Terus lu tahu kan kalau di toilet itu tuh ada lambang cowok sama cewek, yang pakai rok satu, yang satunya nggak pakai rok. Itu pokoknya ada dua pintu gitulah ya. Nah itu gue ke situ tuh, udah ke situ. Terus tiba-tiba di depan gua itu, pas gua masuk itu bukan kamar mandi, demi Allah itu tempat wudhu, tahu nggak lo? Jadi gue tuh gue kayak merasa dituntun gitu loh. Jadi gue pengen nangis deh. Jadi gue nggak tahu lah ya, pokoknya gue ngerasa kayak diarahkan, dituntun. Nah sejak itu gue nggak pernah lagi menanya-nanyakan atau mencobai gitu lah Jo. Oke, waktu itu lu syahadat juga sama Ustadz Kenama kalau nggak salah ya? Ustadz Wafi. Hah? Kok Ustadz Wafi? Pertamanya sama Ustadz Wafi kan, kedua sama Ustadz itu siapa namanya satu lagi tuh, Kenama lah. Kainama. Iya, yang secara langsung kayak nama online sama Ustadz Wafi kan? Iya. Ya, jadi lu syahadat online dulu, baru syahadat langsung dengan Ustadz Kenama. Terus ini sering ditanya nih, ya karena kan banyak juga yang bilang, wah ini gara-gara Kores lu mualaf gini. Seandainya nih, lu pisah sama Kores, lu tetap di Islam nggak? Insya Allah tetap di Islam lah ya, karena gue mualaf bukan karena Kores. Oke, ya, yakin? Insya Allah yakin. Oke. Ini dengar ya teman-teman ya. Jadi dia tetap akan di Islam walaupun badai cobaan terjadi. Dan sebab si Afifah ini agak geblek teman-teman. Dia sok-sok gayaan dulu ya. Jadi kalau udah azan dia langsung teriak, "Oi Jul, kok nggak sholat kau? Parah kau," gitu ya. Kurang ajar dia. Dia pula yang sok-sokan gaya. Di mana-mana orang baru azan ya. Iya, karena Suaminya masih santai gitu kan. Suaminya aja belum ngapa-ngapain, tapi gue terus yang diejek-ejek. Wah kau nggak ini ya gitu ya. Soal gue bilang nih orang nggak tahu diri juga nih ya. tapi karena kan kita udah dipanggil untuk sholat, Allah tuh udah manggil. Kadang si Julius masih main HP, chattingan sama ceweknya kayak gitu-gitu kan. Jul, Dia sholat. untuk gaya-gaya aja dulu. Dia untuk gaya-gaya aja dulu teman-teman ya. Dia untuk pencitraan aja dulu. Gue pikir geblek juga nih orang satu nih. Mbak Afifa temannya Mikana ya? Iya dulu gue diblokir sama Mikana. Astagfirullah. Nggak usah dibahas lah orangnya lah ya. Oke. Terus setelah lu mualaf tuh, cobaan apa aja sih yang lu alami gitu? Cobaan, oh iya loh. Kalau lu kan nggak ditolak sama keluarga ya, karena mamanya juga makan dari dia guys. Jadi mamanya nggak bisa nolak dia karena mamanya makan dari dia. Cuman adik gua sih pada waktu itu kan, yang gua diblokir sama adik gua gitu kan. Oh iya iya. Cuman ini ya, apa tadi gua mau ngomong ya? Allah tuh kayak nge-restart gua gitu loh, ngerti nggak? Jadi gua mendadak miskin kan ya. Nggak mendadak miskin, orang uangnya dipakai untuk ke Bali terus. Gue sampai mikir, enggak. Gaji berapa? Enggak, bukan karena ke Bali juga. Pokoknya ada sesuatu hal yang kejadian gue alamin. Jadi miskin tuh gue ya kan. Jadi kayak nge-restart gitu, kayak mungkin selama gue ngantor dulu atau apa kan ada hal-hal yang mungkin haram atau apa gitu kan ya. Terus gue udahlah ya. Lu kerja makan uang haram dulu? Enggak juga. Jadi lu nggak bilang?
Uang Ya haram siapa kali. tahu, kan memang ada riba-ribanya, kan memang ada gitu-gitunya lah ya, kan Oh gitu-gitu. ya. Terus? Terus ya udah dimiskinkan. Nah dari situlah ya Jul, gua itu mulai berhijab, belajar pelan-pelan berhijab. Nah itu pala gue puyeng banget Jul, sumpah deh itu demi Allah gue palanya puyeng banget. Terus gue bilang sama Kores jilbabnya gue lepas copot izin sama dia gitu lah ya pada waktu itu dulu pas ketemuan apa namanya sama dia gitu, terus dikasih tahu lah pokoknya pelan-pelan. Terus pada akhirnya gue berhijab, terus dari situ gue susah dapat kerjaan karena nggak harus lepas hijab gitu-gitu Tunggu Jul. lu, itu kan belum belum ini. Lu kan keluar karena mendekati ke Bali baru lu keluar kerjaan. Iya, karena mendekati ke Bali. Oke. Terus yang mulai susahnya tuh kapan gitu? Waktu di Bali kah? Atau sebelumnya gitu? Yang apa? Kapan mulai susah yang lu bilang tadi itu? Ya mulai susahnya tuh yang pas gua udah mualaf itu, mulai adek gua kan tahu ya kan, terus gua apa diblokir sama dia. Terus apa namanya, gue dibilang apa ya, pokoknya gue diceramahin lah kalau misalkan lu nggak berterima kasih sama hidup lu yang sebelumnya, bahwa Tuhan itu udah memberikan lu apa yang lu mau, udah menyelamatkan lu saat lu sakit gitu-gitulah pokoknya. Terus diblokir gua, dan gua nggak kontekan sama dia tuh lama banget, kurang lebih 6 bulanan apa gitu. Terus apalagi ya, gua ini ada gua diteror, tapi itu nggak usah lah ya, nggak usah dibahas-bahas lah ya, pokoknya gitu-gitu. Mungkin sekilas info aja. Kenapa lu diteror? Karena lu nggak bayar hutang. Enggak, bukan itu, gua bayarin utang orang malah. Jadi dulu tuh ada orang-orang tuh yang nggak suka gua itu mualaf gitu loh. Gua itu punya teman-teman suku tertentu gitu kan lah ya pokoknya. Terus kita satu gereja gitu-gitu. Akhirnya gua diteror lah ini dan itu, ditabrak lah gua. Terus apalagi ya, pokoknya gua diteror lah macem-macem. Terus apalagi ya, didatengin gua, terus gua diblokir juga sama circle gua. Terus gua ketika pas lagi susah gitu, gua pinjam duit kan ke circle gua itu yang suku tertentu gitu, dan nggak dikasih lagi gitu-gitu. Sebagian masih ada yang mau, sebagian ada yang mau berteman ya, sebagian ada yang ngeblokir gua kayak gitu-gitu Jul. Oke. Terus tapi kan itu tahun lalu ya, bisa dibilang 2023 akhir sampai 2024 inilah ya, awal-awal 2024 ini yang terpuruk. Tapi kan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini ya kalian suami istri bisa dibilang ini ya benar-benar lagi mulai naik gitu ya. Iya, Allah kayak angkat pelan-pelan gitu. Kemarin-kemarin tuh kita tuh bener-bener di titik terendah, tahu nggak sih? Julius aja tahu nggak guys? Kita tuh pas di titik terendah aja kita makan minta Julius loh, serius loh. Kayak Jul bagi duit gitu, Jul buat makan gitu-gitu. Terus pokoknya banyak orang-orang baik tuh yang nolong kita, tahu nggak sih? Itu gua susah dapat kerjaan, gua harus kalau dapat kerjaan nih pada waktu itu harus buka hijab. Gitu-gitulah, pokoknya banyak banget ininya tantangannya. Terus gue masih mencoba mempertahankan hijab gue gitu-gitu. Ya, tapi terakhir ini alhamdulillah ya si Afifa juga udah dapat kerjaan yang lumayan gajinya. Terus si Kores Geblek walaupun kalian lihat dia live gitu sebenarnya dia udah ada kerjaan juga gitu, udah digaji lah. Ya, dia dapat gaji gitu. Jadi mereka suami istri sekarang lagi ini lagi lumayan gitu. Kalau ditotalin gajinya lumayan. Iya, tapi tetap nggak apa-apa kan Jul, kalau misi ini Jul, lu kan biasa tukang ngasih, lu kan kaya Jul. Nggak ada. Julius ini suka berbagi dan bersedekah guys. Jadi dia tuh kadang Nggak orang berbagi kere. 1 juta, gope 2 juta, dibalikin nggak mau. Baik Nggak ada. banget Julius ini, Gua serius. malah tagih, jangan fitnah. Ini ada Bu Rana mau ngomong mungkin ya, aku naikin dulu bentar. Mungkin mau diceramai. Kalau gitu sih Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Julius. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mbak Afifa, aku belum pernah ketemu, sama Kores udah ketemu. Ya Allah, seneng banget. Tadi Bang Julius, aku mau ralat. Nggak ada, nanti dia sama Kores susah. Dia akan bahagia selamanya. Ya Allah, sampai kakek nenek-nenek, sampai surganya.
Jangan bilang kayak jangan bilang tadi Bang Julius. Nanti kalau kayak susah sama Kores, pisah sama Kores nggak akan pisah. Loh, saya nggak bilang Pokoknya susah, tapi saya bilang kalau seandainya cerai, kan aku bilang seandainya cerai. nggak ada cerai, nggak ada cerai, nggak ada cerai, nggak ada. Pokoknya dia berdua terus, bahagia terus ya Allah. Bang Julius ya. Makasih Bunda Ratna tuh gitu kata-katanya memotivasi Jul, lu mah parah lo Jul. Loh kan gua host, gua nanya kemungkinan terburuk dong, kan kita memastikan. Nggak ada terburu. Dia udah akan baik-baik selamanya insya Allah. Lebih daripada Ustaz Jepri, lebih daripada Adi Dayat. Pokoknya Kores baik, Afifah baik. Aku bisa doain itu aja. Amin, Ini seneng makasih banget. Bunda Ratna, Masya Allah. Supaya bisa kayak Bunda Ratna ini, sampai kakek nenek nih. Masih Amin, muda. amin. Ya, itu aja Julius. Julius juga jangan lama-lama, buruan. Cepetan biar punya si kecil kayak Mbak Afifah sama Kores. Salam buat Kores semuanya. Ya Bunda Ratna, terima Oke. kasih. Yo, makasih Bang Julius dinaikin. Ya Allah, seneng banget udah mau tidur sekarang. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Itu Daman mau naik tuh, dia mau cerita. Itu dia kan mau poligami rencananya si Daman tuh. Nggak bisa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Belum Aku belum dapat poligami, awas. Lapor dulu sama kita. Si Daman memang mau poligami dia bilang. Astagfirullah. Ya dadah, umur salam muda-muda. Umur Waalaikumsalam, poligami Bunda itu jangan dah tua-tua, lagi muda-muda Ya, ya. poligami. Umur Gua baru 30 lihat sedang Putih. poligami itu. Kayak aku poligami itu umur 25 aku udah poligami gitu. Tenaga Oh, udah masih lewat kuat, zaman. Ya, nggak cari bisa duit dia. masih banyak, masih kuat cari duit misalnya kan, kemampuan banyak baru. Jangan mau poligami udah mau 50 60, tak usah. Nah, kasihan waktunya. Gitu ya. Enggak apa-apa kok Enggak Tuti, poligami. inget Tuti. Oi, sekarang lu naik kenapa Pak Ci? Assalamualaikum sebelumnya. Ada apa Pak Ci? Ada yang mau disampaikan? Enggak, aku nengok si Nok tu dia, Afifah ni masih hidup dia rupanya. Aku pikir dia enggak ada dia lagi. Aku tanya. Dia sibuk kerja sekarang nggak bisa ikut live lagi. Alhamdulillah. Jadi kerja biasalah Jakarta tuh kan kerjanya sampai ini ya pulang ke rumah juga udah lumayan malam ya. Enggak ya, gue pulang jam 5, kerja gue jam 8. Iya maksudnya jam nyampe ke 5 rumah juga kan udah capek. sampai ke rumah jam 12 malam. Enggak, sampai rumah setengah 6. Abis itu nyiapin makan YDA, mijetin, main bareng, terus apa lagi ya, YDA live, nyiapin keperluannya live gitu-gitu. Iyalah, syukur. Iya gitulah berumah tangga tuh saling bantu gitu loh. Ya kan? Betul, Pak Hen. Gitulah berumah Halo tangga. Tuti, Tuti mantannya Julius. Sembarangan ngomong. Tapi yang paling kacau aku ingat ya tahun lalu ya. Masih ingat aku tahun lalu dimaki-maki sama si Afifah gara-gara yang sama si Kores ke Cianjur ya. Itu tahun lalu loh. Nggak terasa udah setahun juga. Siapa dimaki-maki? Ya gua lah yang jadi korban makian. Kenapa emang? Dia yang marah waktu itu yang dia bongkar siapa tu aib si Nok tu siapa nama si Putri Sion itu yang di hotel tu yang papa marah-marah waktu itu. Oke. Aku udah Ini dengar ada kok. si Domon. Halo. Assalamualaikum Domon. Wabarakatuh. Kau Jul emang gitu, suka bongkar-bongkar aib. Apa lagi lah ini? Apa cerita? Kagak, aku mau dengar. Loh jadi kenapa naik? Cebi, halo. Aku duta poligami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau ku poligamiin. Iya, jadi Goldian itu kemarin baru cerita dia kalau nikah mau langsung 4 poligami, terus mau seranjang 4, katanya nggak apa-apa, sah gitu. Tiga. Angan-angan dan cita-cita siapa itu? Itu Daman kemarin waktu di kafe, waktu ada Ustadz Wafi juga ada ngobrol, katanya nggak apa-apa kok kalau poligami 4 main sama-sama, sah katanya gitu. Enggak jangan bawa-bawa hukum dosa Ini murtad. kok jadi brutal nih? Ini apa cerita nih? Oi, ini kita lagi kesaksiannya si Afifah, oi. Kok jadi Iya, nggak usah nimbrung dulu. Lanjut, kau Jul, lanjut. Ya. Oke, ini kan lagi momen ini ya, barusan kan teman-teman sebelah itu kan baru merayakan Natal nih. Nah, Afifah ini kan dulu seorang Kristen yang ya taat dan pergaulannya memang teman-temannya semua Kristen ya. Terus gimana sih Afifah lu melihat yang namanya Natal tuh? Dulu ya. Dulu lu melihat Natal tuh seperti apa, sekarang seperti apa? Dulu Natal itu sukacita,
kesannya sukacita karena Yesus lahir, Tuhannya lahir, sukacita, terus dapat banyak kado, makanan, terus ngehias pohon Natal, terus beli baju baru, terus apa lagi ya? Beri hadiah, dapat hadiah baru dari Santa Ya, Claus. ya, Tukang bohong Santa Claus, tukang bohong tuh. Oh, jangan dulu Pak Ci, Ya ini kan? kesaksian. Ya, Afifah, jadi dulu lu merasakan kalau Natal tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. iya, kayak Oke. gitu. Terus setelah Islam, lu lihat Natal lu gimana? Pas setelah Islam ini gue jadi berpikir malah ya, maksudnya kayak lah berarti pertama berarti kita ngerayain hari lahirnya Tuhan gitu kan. Terus kita kok ada pohon, kayak ada banyak yang gak make sense aja jadinya, maksudnya ada pohon Natal gitu-gitu kan. Terus ada kita ngerayain beli kado, sukacita Tuhannya lahir, tapi nanti pas Paskah kan Tuhannya disalib gitu kan. Kita sedih lagi. Gitu-gitu sih. Jadi kayak malah lebih kemikir ya aku ya, jadi nggak kayak yang excited gitu-gitu kayak dulu, enggak sih. Jadi kayak apa ya kesannya, atau nggak merasakan apa-apa sih jadinya. Jadi kayak malah berpikir aja kayak, oh dulu gua kok ini ya ngias-hias Natal, gua bikin-bikin gua Natal ya kan, terus gua pakai patung-patung, dulu kan gua lengkap kan punya perlengkapan patung Natal gitu-gitu. Berarti gue dulu nyembah patung, berarti gue ya gitu-gitulah, kok bisa begitu gue, gitu-gitu sih gue jadi mikir. Banyak patung lu mana sekarang? Ada di rumah, kalau dulu di satu dus box gitu sih. Oh, nggak pernah lu kasih nampak ke netizen? Julus, Mana tadi ada ini untuk nah, apa? tadi mau lapkan orang tadi nah. Siapa, Pak Ci? Di masjid kami. Mantap Pak Ci. Kasih kenal ke Daman kalau masih muda, cewek. Jangan, kasihan nggak kuat cewek itu ntar. Waduh. Kenapa? Daya, Oke. Oke, kita ini ya. Kita lanjut. Jadi Afifah dulu Natal seperti itu. Terus nggak rindu lu suasana kumpul-kumpul seperti itu. Kan teman lu semua menghilang tuh, teman-teman terutama yang dari sebelah. Iya loh, suku apa circle gua itu jadi bener-bener menghilang, tapi Allah gantikan dengan circle yang lebih baik, lebih hangat, malahan lebih kayak saudara gitu loh jadinya. Nggak rindu sih, cuma mereka kayak ketemu gua itu ya udah kayak yang no hard feeling ya, maksudnya kayak ilfeel mungkin ya sama gua, kayak lu kayak nggak berterima kasih banget sih gitu, hidup lu yang dulu gitu-gitu masih gitu sih kayak. Tapi mereka masih ada yang kayak suatu hari semoga Tuhan panggil lu lagi, suatu hari kita tuh ada beberapa yang suatu hari semoga lu itu bisa dijamah lagi sama Tuhan, Roh Kudus bakal jamah lu, dan lu jangan menutup hati lu digitu-gituin. Kita tuh ada yang masih doain gitu-gitu sih, masih ada yang berharap gua bakal balik tuh ada. Ya mana tahu nanti saat lu umroh tiba-tiba lu ketemu gitu kan, karena murtadin itu kan, ya murtadin itu kan kesaksiannya waktu dia umroh, saya melihat ada sosok si itu ya di atas Ka'bah gitu kan, terus memanggil datanglah anakku gitu. Wah, tiba-tiba pulang umroh murtad dia gitu kan. Mana tahu Memang kau perempuan Afifah gitu. apaan kau mau jamah-jamah itu? Wih, Viva, memang kau perempuan apaan mau jamah-jamah? Lanjut. Iya, ngomong-ngomong umroh ya, tadi baru banget hari ini, nggak tahu kenapa sih bisa ngeling begini ya. Baru banget hari ini pas di kantor ya, pas di kantor itu, aku itu kan sholat duhur di sana tuh, di gedung itu cuman, jadi kecil gitu loh musolanya, kecil lah ya, tapi bisa buat sholat lah. Nah, karena mayoritas sebelah gitu kan. Nah, di situ tuh tiba-tiba aja tuh pas aku mau sholat duhur tuh aku sedih aja tiba-tiba, tahu kan itu ada lagu ya, tahu nggak sih kan di gedung itu kan, di gedung kantor aku kan di setel lagu kan, We wish you Merry Christmas gitu-gitu. Tapi gua itu sedih Jul, sedihnya apa coba? Karena gua tiba-tiba tuh pengen umroh tahu, karena waktu pas abis mualaf itu gua nggak jadi umroh pada waktu itu karena gagal. Terus tiba-tiba pas siang itu gue kayak sedih banget aja gitu, kok gue pengen umroh, kok orang-orang bisa umroh sih, gue bisa nggak ya umroh gitu, gue pengen ngumpulin duit berapa sih umroh itu kayak gitu-gitu, gue pengen kesana gitu tahu. Terus gue sorenya tuh pas pulang gue bilang sama Kores tuh, gue bilang sama Yeda, masa gue pas sholat tadi duhur gue tiba-tiba pengen umroh deh.
malah kayak suara lagu Natal itu malah jadi annoying deh jadinya buat gua. Jadi kayak gua sedih aja gitu, kayak kok gua nggak kenal Islam lebih dulu sih gitu. Kenapa gua harus di umur segini baru kenal Islam, harus di umur segini baru menyembah yang benar gitu-gitu. Terus ya udah deh, gue cerita sama dia, terus si Kores bilang, oh yaudah iya amin gitu. Terus gue bilang, ya deh Allah itu maha kaya kan, iya maha kaya. Iya jadi kalau gue bilang gue 2025 pengen umroh, nggak mustahil kan? Enggak lah katanya, gitu sih. Jadi lebih ke situ. Karena gue waktu itu gagal. Kenapa gagal? Nggak tahu, pokoknya ada administrasi gitu lah ya. Itu pas sama Ustadz kayak nama. Oke. Jadi si Afifah ya, target lu artinya di 2025 ini bisa umroh. Iya, gue pengen umroh. Oke. Tapi lu umrohnya sendiri nggak sama Kores? Sama Kores dong, pengennya sama Kores berdua. Tapi dia nggak berani naik pesawat. Iya ntar dia naik Gojek aja loh. Artinya Kores naik Gojek, lu naik pesawat gitu. Duluan pergi sebulan dia. Iya. Nggak, kemarin gue nanya Kores gitu, Res, ini nggak untuk umroh? Nggak usah, gue nggak usah umroh, dia bilang, gue haji aja gitu. Karena kalau umroh, gue nggak berani, dia bilang. Karena iya sih, cuman tapi kalau umroh dia pasti berani sih naik pesawat. Tapi tahu nggak sih pas umroh itu kan kita kan ke sana ya, ke sana tuh kayak kita tuh merasa pantas nggak ya gitu. Apalagi gue yang notabene tuh baru mualaf, maksudnya kurang lebih 3 tahun, kayak gue tuh belum bisa ngaji gitu loh, ngerti nggak sih? Gue tuh hanya masih punya iman gitu loh ke Allah gitu. Gue tuh belum bisa ngaji lancar mungkin kayak Cebi, kayak Daman, kayak teman-teman di sini. Kayak boleh nggak sih ya Allah gitu? Apa harus pinter dulu baru boleh ke sana gitu-gitu loh. Jadi gue kayak karena kan kalau di Islam itu kan ketat gitu, maksudnya segala sesuatu udah diatur sama Allah gitu. Nah yang ini aku belum bisa ngaji, masih belajar pelan-pelan tapi belum bisa ngaji gitu-gitulah Jul. Oke, Terus tapi ya karena si Afifah di bawah naungan Kores, otomatis secara syariat ya dia jalanin gitu ya. Karena saya saksi sendiri, karena Kores tuh termasuk yang ini ya, sholatnya paling tepat waktu dibandingkan teman-teman yang lain. Ya kalau teman-teman yang lain tuh masih istilahnya inilah, kadang kita masih bisa ngerokok dulu ya sampai beberapa batang baru sholat. Kok Kores nggak begitu Iya, aja, dia kayak gitu. dia tepat waktu dia. Dia Sholat sama waktu dia bener-bener dia konsisten banget. Itulah yang salah satu bikin aku tuh dulu ya mengaguminya gitu. Karena itu sampai kehidupan rumah tangga itu, tahu nggak Jul, aku sharing sedikit ya tentang beliau ini ya. Jadi misalkan pas kita tuh pernah sering lah ya, misalkan lagi berantem atau apa, ini lagi berantem nih Jul, debat lah ya, debat argumen lah, lu tau lah siapa yang menang lah ya kalau debat argumen. Bisa-bisanya pas azan itu dia berhenti, terus gue bingung kok berhenti gitu kan. Terus dia bilang, sholat dulu yuk gitu. Hah, sholat? Kalau gue kan dulu waktu di Oten nggak ada gitu-gitu ya, kita berantem sama teman atau berantem aja gitu kan, mau waktunya mau ke gereja atau mau misa mau mulai atau apa ya udah berantem aja dulu gitu-gitu. Tapi Kores tuh enggak, jadi kalau udah waktunya sholat tuh dia selalu ajarin apa yang lu lagi lakuin itu berhenti dulu, utamain sholat dulu, nah baru lanjutin lagi apapun keadaan lu selagi lu bisa. Sama kayak tiba-tiba pas gua meeting, misalkan contoh di kantor kan itu gua berat banget ya, gua tiba-tiba mesti gue izin sholat di antara orang-orang banyak ini, gue tiba-tiba harus izin sholat, sementara yang lain muslim nggak ada tuh yang izin sholat, nggak ada Jul, ada yang muslim tuh nggak ada yang izin sholat karena setiap meeting tuh pasti panjang waktunya. Nah suatu ketika ya gue beraniin aja gitu, untuk izin sholat sebentar gitu sih, lebih ke situ. Oke, ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebenarnya saya mau nanya sama Ko Julius sama Damam ya, nanti aja, karena keduanya YouTube-nya sudah saya nonton ya, keduanya itu dengan Dayak Mualaf ya. Nanti ada saya mau nanya, tukang reaction itu ketawa ngakak ya. Afifah, aku dengar tadi Afifah, kan patung masih banyak sama Afifah ya, banyak patungnya. Kirim ke gua aja Afifah, gua mau jual loh Afifah patung-patung itu. Karena aku dengan Bang Farouk ini kan kemarin kami ya
tanggal 25 kami dibilang selama ini kan untuk muslim kan kurang tolelet lah, tolong inilah, radikal lah, radikul lah kan. Kami kemarin udah las lah mau cari kado, pengiriman kado hari kelahiran. Tapi kami nggak ketemu-ketemu. Jadi ikan gorengnya kan udah basi. Jadi udahlah kayak wah, udah kiranya udah nggak ada lagi. Saya bukan reason dirimu ya. Karena saya dengar di bawah tadi ada patung, kirim ke yang ke gua aja. Gua sambil di kantor kan, gua kan jualan. Siapa beli patung, siapa beli batu, ya kan gitu kan. lanjut itu aja. Lanjut itu aja. Oke, mungkin Afifa nih sebagai salah satu sahabatnya yang cukup tahu perjalanan Afifa dan kisah-kisah lebaynya juga sekaligus satu paket. Makan Cep. Parah sih Jul. Kok gitu sih? Aku kan mendampingi dia dari sebelum mualaf sampai mualaf, dengerin kemudian dulu. menikah, banyak banget dia yang sudah lalui dan menurut aku di antara teman-teman yang mualaf yang lain, yang perempuan ya, Afifah ini ceritanya itu paling dramatis dan aku nggak pernah lupa sama cerita dia, perjalanan dia yang Cebi, naik mic turun. kayak airband, mic lu kayak airband, kurangin tuh Eko. Gak apa-apa. Ada egonya sih? Nggak ada loh. Bentar. Ya, Cebi. Cuman nih ya, aku koreksi sedikit ya. Jul itu Jul. Kayak nih. Dulu Afifa nggak tahu dia kalau sekarang ya. Dulu dia tuh termasuk yang nyebelin gitu. Jadi misalnya kayak kok lagi kumpul-kumpul tuh. Nanti dia sok-sok bilang, sholat gitu kan. Dia marah-marahin yang perempuan-perempuan Iya. muslimah lain yang nggak sholat. Soal hijab ya, kan aku cerita dulu itu, dia kan awal-awal mualaf kan susah tuh. Aku nggak pernah nyuruh juga, nggak pernah kalau soal jilbab itu sama teman-teman nggak pernah kayak, lu pakai jilbab dong, nggak pernah. Dia itu paling kayak masih ogah-ogahan gitu, tapi aku ikutin terus kan, ogah-ogahan kayak pakainya itu sembarangan gitu kan. Tapi pas dia benar-benar udah dapat hidayah mau menutup aurat, semua tuh bisa dimarahin sama dia. Apalagi kalau ada cewek di komal ya nggak nutup aurat, even itu cuman profilnya, dia tuh sensi banget ya. Lu ngapain kayak gitu bla 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 bla. Aku bilang ke dia, "Wah, lu ingat nggak dulu lu gimana? Pernah nggak aku marahin kamu teriak-teriak kayak gitu? Pernah nggak gitu kan? Aku tunggu aja sampai kamu tuh benar-benar mau sendiri gitu. Jadi ketika orang belum pakai ya udah, biarin aja dulu gitu. Prosesnya masing-masing sayang." Gitu. Akhirnya Dia nggak terima. Masya Allah. Dia nggak terima. Kenapa saya disuruh pakai sedangkan yang lain nggak pakai gitu? Enggak, Cebi nggak nyuruh. Ya, aku nggak pernah, nggak pernah. Nah, si Kores Nggak pernah aku. kan pantang kali. Kalau dia nggak pakai habis jadi hajar. Kalau saya pribadi ngikut Afifah itu dengan aku lama, ini udah nggak berteman dengan aku lama. Kalau nggak silap saya dia setahun setelah pas waktu baru-baru nikah dengan Kores. Disitulah saya dengar dulu kan Afifah kan ini termasuk di gereja yang dipakai kan, dia bagian raba-raba ya, bisa bahasa roh ya, raba-raba siraba ya. Jadi saya ini pengikut. Saroh maksudnya dulu. Jadi saya pengikut. Tiba-tiba saya cek ini udah nggak berteman lagi. Padahal dulu akun baru ya. Iya, yang dulu di band. Oh di band, oke, saya follow lagi, lanjut. Makanya saya tahu kisah Hafifah, tapi setelah dengan Kores ya. Saya kan pas pernah cerita yang di Komal kan. Lanjut. Iya, betul. Sekarang dia alhamdulillah udah nggak merepetin cewek-cewek lagi sih, nggak pernah merepetin cewek di TikTok karena dia sibuk kan. Iya. Jadi gini guys, perjalanan aku mualaf itu ada Julius, ada Cebi. Waktu itu nggak ada Daman, nggak tahu, mungkin Daman waktu itu lagi di jalan yang sesat ya, aku nggak tahu. Jadi dua orang ini tuh Cebi, terus ada Tuti ya, satu lagi Tuti itu mantannya Julius, terus sama Julius itu tuh mereka itu bener-bener ngedampingin aku, apalagi dulu pas zamannya yang bener yang disampaikan Cebi, pas awal-awal tuh gua masih panas pakai jilbab ogah-ogahan gitu. Dia nggak yang ngehakimin gua, enggak, bener-bener ngomong, tahu kan bahasanya ngomong gitu loh. Jadi buat kalian yang pernah dekat sama Cebi itu kalian beruntung banget, karena nggak semua orang bisa terdekat sama Cebi, karena dia itu buat seorang teman itu kualitasnya tuh lebih tinggi gitu loh. Jadi harus jadiin saudara guys. Malahan kadang-kadang si Cebi ini gue bingung ya, dia cakep, nyari duit bisa, semua bisa, jadi teman bisa, jaga rahasia bisa, semuanya. Cuman gue bingung ya, model yang mantannya, ikut jadi mantan Cebi ya. Jadi gue nggak ridho gitu kalau. Jadi gue nggak ke situ. Gini masih Jadi gue tentang nggak ridho mualaf. kalau ada yang mencintai Cebi itu nggak berkelas gitu, ngerti nggak? Lu denger ya Daman ya, gitu.
Cebi nggak mau. Back to topic. Iya, mengayomi ya, bener mengayomi. Karena dia paling merepet, dia paling merepet banget. Semua cewek dimarahin kalau nggak pakai jilbab atau ngobrolnya Iya, itu atau terlalu ini. nggak sholat dimarahin dia. Ya. Sampai teman-teman ya. Ini ada beberapa orang sampai nanyain saya tuh. Itu Afifah tuh parah, dia bilang. Masa kami dibilang, kalian nggak sholat gitu, dia bilang. Kesel mereka semua gitu. Ini mualaf tapi sok gaya gitu. Ya karena lakinya nggak pernah ninggalin sholat, jadi dia terbawa kan kayak kebiasaan lu kalau muslim nggak sholat lu aneh gitu loh. Iya, tuh, Jadi bener aneh gitu. Karena Kores nggak pernah ninggalin sholat. Julius lagi kalau disuruh sholat dia pesen dulu micet apa kan nggak boleh kayak gitu dosa. Astagfirullah. Nggak parah nih. Luar biasa. Dibongkar rahasia Julius. Jadi udah 3 Nah, tahun kena dan nggak dirimu. terasa ya. Kena Diva ya, lah nggak terasa dirimu. ya udah 3 tahun ya. Kan waktu tuh pendek ya rasanya kan kalau itu dulu ya. Udah 3 Iya, tahun. bayangin ya. Udah 3 tahun. Ya. Kurang. Kali 5 kali lagi udah hilang nih si Daman. Innalillahi. Astagfirullah. Parah lu Jul. Julius. Orang itu kalau kan udah orang kampung dirimu, itulah Daman itu kan orang kampungmu. Sama Iya, iya. Tapi Sakampung. Hanai biwo kampung baru ada kedepu. Tadi Bang Naga mau ngomong apa? Ya, kita sambut dulu ya. Di sini ada Evangelis Yonatan Nandar, bolo-bolo, Iya. bala-bala, Bolo-bolo. bili, bele-bele, bola-bola. Tuh Hana dari tadi tuh Hana tuh siapa tuh? Ada Hana juga. Nggak tahu deh siapa Hana. emang ini akun aslinya Jonathan Nandar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana disapa dulu Hana. Halo. Mau dapat hidayah atau gimana? Mau dapat hidayah atau mau dapat daman? Kalau mau dapat daman, Disapa dulu itu Hana itu dari tadi loh. Oh ya. Halo Kak Hana. Hana, itu Hana kalau bahasa kampung Julius dengan apa nih Daman itu nggak ada loh Hana. Itu tidak ada. Hana Peng, Pencet mungkin. Turun aja kepencet ya. Oke. Assalamualaikum Yonatan Nandar. Waalaikumsalam. Gua naik ke sini cuma karena lihat Afifah kok jadi tambah solehah ya, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Julius Amin. nggak sholat disuruh sholat dia itu kadang banyak loh orang debater itu kalau mau waktu sholat malah nggak sholat gitu kan. Dia Iya. harus iya, jadi kita Iya. berbicara debat agama tapi nggak sholat itu gimana ceritanya? Kadang Betul. gue kesel dalam hati. Ini curhat gua. Iya. Debat Mana Islam sih, tapi kagak sholat, ya kan? Sholat dibiarin aja. Ini apa maksudnya? Kadang lagi sholat Jumat malah debat aja. Ini apa gitu loh? Kadang Iya kesel tuh. gua gila. Jangan Kesel kayak gitu gua. Jul. Nggak Gua mah boleh. orangnya nggak abu-abu gua. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak gua. Iya enggak, Cep? Bener Julius banget. siapa? Cowok kan nggak mungkin kan halangan. banyak yang kan? salah paham kan di sini Jumatnya jam berapa ya? 11:30 ya. Di Aceh itu 1:30 belum Jumat. Jam 1 baru masuk Jumat. Jam 1. Kalau di Aceh jam 1, Medan jam 1. Nah, di mana kalau di Batam Jakarta udah selesai Jumat, di sana baru mulai Jumat gitu. Tapi Kalau- kalau saya lihat kalau gini, Batam, maaf. kalau Batam Iya, iya. jam 12. Kalau Tapi Batam. gini, Bang. Ah. Saya juga kan ngerti kalau masalah waktu. Orang saya juga pernah ke Makassar, pernah ke Batam, pernah kemana, ngerti gitu kan. Tapi yang kan saya lihat, baru pernah yang Aceh saya kan? lihat begini. Yang saya lihat ini kan kalau Jumatan gitu kan masalah krusial ya kan. Masalah krusial dalam arti memang kita waktu berbeda-beda tempat. Nah, cuma yang saya lihat yang nimbrung juga yang waktu WIB. Yang waktu Nggak maki-maki aja. Ajar Bang Nandar. Nggak. Emangnya ini siapa yang kalau misalkan lagi sholat Jumat malah debat terus? Emang daman kayak gitu? Daman gila. enggak, lu. kita enggak di sini loh. Kita tuh bukan menyindir siapapun, kan nggak boleh. Daman khotib Jumat loh. Kalau ini ya, Yonatan Nandar ya, ini saya bilang ya, kalau saya di moderator, contohnya di Rubang Parup, ada berapa room, kalau memang dia ditanya orang WIB, kalau dia masih berdebat, yang saya turunkan. Kalau saya kan gitu, contohnya kalau di room kayak di room Klarifikasi, Bang, WIB itu waktunya sama. Jakarta di sini jam 12, di Aceh juga jam 12. Tapi Oh. sistem waktunya itu beda. Lihat daerahnya juga. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah ngomong. Tadi kan 12, di Aceh juga 12 namanya. Ya, kita nggak mau bahas itu lagi. Ya gitu. Ya, tunggu. Kita cuma
tadi kan cuman bersifat himbauan ya, himbauan dan nasihat dari Bang Nandar ya, saya rasa udah cukup. Mungkin dari Bang Wira nih, ada yang mau disampaikan, silakan. Alhamdulillah, makasih Bang Jul. Saya udah setahun ini ngikutin kalian semua, Bang Daman dengan Jauhar Maknunnya, dan Bang Yonatan Nandar dengan kemampuan dialektikanya, Bang Julius dengan dengan kesiapan istihadnya, mujahidnya. Bang Julius, Terus untuk Mbak Afifah, bukan untuk memberikan ini ya, tapi saran lah. Saya bawakan, kalau boleh saya bawakan sebuah ayat yang artinya yang dalam surat, lupa lagi nih kalau suratnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tillah, yang ujung-ujungnya mata nasrullah. Ada ayat di situ, mata nasrullah. Artinya tadi saya mendengar dengan kondisi Mbak Afifah yang seperti sekarang ini, yang sebelum sekarang ini, ada sebuah ayat, jangan apakah kalian menganggap akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian, sehingga kalian berkata, kemana pertolongan Allah? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat berterima kasih dan sebuah kehormatan bisa berkumpul di sini dengan Bang Nandar, dengan semua yang ada di sini. Dan saya minta ke Pak Abang Jul, mohon doa dari para mu'alaf ini buat kami yang pendosa ini, untuk untuk lebih istiqomah. Mungkin jangankan kami sekalipun kami ini dari dulu mengenal Islam lah, tapi justru dengan mengenal Islam itulah ada hal-hal yang dirasa tertinggal gitu, dan itu adalah kesalahan yang fatal gitu ya buat kami, sehingga kami sangat membutuhkan doa-doa dari kalian. Yang saya pahami, saya yakini dosa-dosa kalian itu sudah diampunin, dan itu yang kami butuhkan. Seperti itu. Terima kasih untuk semua. Untuk di ujungnya Bang Jul minta doa untuk dari Mbak Afifah sama mualaf yang lain deh pokoknya. Siap. Disediakan waktu. Oke, makasih. Terima kasih. Ini ada Nona Ambon ya, saya nggak tahu siapa, tadi dibilang dari tempatnya Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan? Ini kita masih dalam sesi kesaksian mualaf dari Afifah ya. Dan mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin malam ya, nama Nona Ambon tapi rupanya laki ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Saya mau nanya tentang dalil di Al-Quran. Bang, ini tentang mu'alaf kok yang lihat dalil Al-Quran gimana sih? Iya. Dengar nggak sih? Dengar Kan tadi nggak? aku bilang ini kita dalam sesi kesaksian mualafnya Afifah Bang, bukan lagi debat Bang. Ini bukan room debat. Gak apa-apa, coba aja. Enggak, saya nggak mau gitu. Kalau mau kita selesaikan dulu ya, mau dibuka room lain atau di tempat lain gitu. Karena saya paling malas debat agama lagi gitu sih. Oh, oke. Sorry. Soalnya di sini tulisannya diskusi sehat tanpa hujatan, karpet merah buat teman-teman di luar Islam. Jadi belum bisa nih ya sekarang ya. Iya. Ini judulnya kesaksian mualaf UNIN. Kau tadi kan udah diturunkan sama dari Bang Juma karena asumsimu terlalu banyak. Udah turunkan aja. Asumsinya terlalu banyak. Sip. Oke. Mungkin ada lagi mau ditambahin? Ya, ini karena udah malam juga. Ya, mungkin dari Afifah nih. Ada nggak yang mau disampaikan atau nasihat-nasihat atau sepatah dua kata nih buat teman-teman yang masih di luar sana yang masih ragu-ragu gitu. Padahal sudah istilahnya mereka sudah sadar nih ada yang salah nih di agama lamanya gitu. Tapi belum berani untuk melangkah ke Islam. Iya, thank you ya Jul. Sebenarnya aku tuh punya kabar baik karena adik aku itu mau mualaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Tadi aku udah dengar. Allah Iya. Akbar. Jadi tapi mamaku enggak.
mamaku nggak mau, Nggak, mamaku belum, masih, jangan bilang nggak, mamaku belum, masih belum, mau belum, tetap belum, ikut Belum. Tuhan belum, Yesus gitu. belum, Mama belum. Kemarin aku udah bilangnya sama Kores, bilang sama mamanya kalau nggak jangan dikasih makan lagi mamanya. Jangan dong, gila lo. Iya. Sebenarnya gini, buat yang teman-teman masih di bawah mungkin ada ya yang masih Kristen gitu. Kalau cari kebenaran itu kita mesti bisa berani ya. Kita mesti bisa berani lawan ego kita dulu. Karena memang yang udah kita imanin ya kadang-kadang kan itu udah jadi kayak sebuah warisan lah ya dari orang tua atau apa gitu kan. Tapi nggak ada salahnya ketika misalkan lu mau belajar memahami kitab sendiri, memahami Bible sendiri. Karena ya jujur aja ya, selama jadi Kristen dulu ya gue nggak pernah baca Bible sedetil orang-orang Islam, mereka ini ngupasnya tuh sedetil itu nggak ada. Karena ketika lu mau berani untuk ngupas itu, ngebuka Bible dan lu baca satu-satu, di situ lu bakal banyak nemuin banyak banget hal yang menakjubkan salahnya gitu. Cuman di situ memang harus belajar berani dulu gitu. Karena kalau yang kita dapatkan cuma dari gereja, dari pendeta yang mereka sampaikan aja. Nah, banyak di situ ayat-ayat Bible yang banyak banget nggak masuk akal dan aku nggak perlu jelasin di sini. Kalau kalian pengen tahu apa aja, kalian bisa ke komalnya Bang Zuma atau ke Apologet Islam Indonesia atau ke komalnya Kores, Trius Slayer Comment Center. Itu dialog-dialog, aku jadi ngerti kenapa dialog-dialog ini ada selain untuk nge-counter mereka-mereka sebagai penghujat Islam. Ketika kalian nyimak dialog itu dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, dengan hati yang mau menerima ya, jadi dilepas dulu doktrinnya, kalian pahami dialog mereka itu, kalian pelajari dan kalian buka Bible-nya. Nah, dari situlah kalian akan mulai tertarik tentang Islam. Kalian mulai akan cari Allah, Tuhan yang benar, pelan-pelan gitu. Jadi diskusi-diskusi kayak gini kalian simak. Itu benar-benar ngebantu karena aku alhamdulillah juga dapatnya awal-awal dari situ, dari asalnya gue kesal banget begitu kan kenapa ada diskusi, tapi itu jadi malah jadi hidayah buat gue sendiri pribadi jadinya. Jadi ada kemauan untuk emang iya sih, emang masa sih Bible begini, emang kok mereka so tahu sih, emang iya ada ayat begini gitu-gitu loh. Gitu. Dulu ngadu-ngadu ke Mikana ya, ngadu-ngadu ke Mikana. Itu si Kores memang si itu blablabla, ngadu ke Mikana. Iya, dulu gue dilindungi sama Mikana guys. Dulu Mikana sama ante-antenya tuh dulu ngelindungin gue, jangan sampai gue itu ke Kores, intinya begitulah ya. Tapi ternyata ya udah gue debat sama Mikana, dari yang disampaikan Kores, Mikananya juga malah mendebat balik, malah jadi kesel sama gue, dikira gue imannya goyah gitu. Gue bilang ya iya iman gue goyah, orang gue beriman sama yang salah, ya iya gue goyah, makanya gue mau nyari yang benar. Lu mau nggak sama gue nyari yang benar? Gue malah diblokir kan. Jadinya gue jadi domba yang sesat kata dia. Ya sudah gitu. Ini Habibah, saya dengar kan dirimu adikmu jadi mau jadi mualaf. Surat Bible apa? Saya pribadi saya memang selalu berdoa ya, semoga mertua saya didapat hidayah oleh Allah ya. Cuma saya mau kasih itu di dalam Bible ya, contoh kayak Hamsal, Yeskil ya kan. Itu mau saya kasih habis itu Kidung Agung. Tapi itu mau saya suruh baca sama mertua saya. Apa kata istri saya? Jangan. Nanti kita cari yang bermasalah. Jadi saya berpikir, ini saya rencana kalau pulang saya mau bawa Bible yang di sini. Mau saya tunjukkan, saya mau tanya sama mertua saya, ini Bible ini apa? Firman siapa? Dia bilang, oh firman Tuhan. Berarti di dalam Bible itu kan harus kita jalani firman Tuhan semua ya kan? Ya. Jadi saya nanti pura-pura ya katanya, loh mak kok Hamsal kok ada kayak gini, Yeskil kok kayak gini, Kidung Agung yang kayak gini. Karena apa? Setahu saya beliau habis dari gereja ke Biblenya diketiak yang ditaruh. Karena ditaruh yang cuma yang baca ayat-ayat yang bagus saja. Saya ada rencana yang kayak gitu. Ya iya emang gitu. Memang yang di gereja juga dari aku hidup dari kecil sampai sekarang ya nggak pernah dikupas detail ayat-ayat yang kalian itu. Makanya kenapa dialog-dialog ini tuh ngebantu banget untuk sebenarnya untuk sebagai sarana dapat hidayah kalau menurut aku ya.
Karena di situ tuh teman-teman kita yang Masya Allah ini ya diberikan kemampuan Allah untuk berilmu gitu ya, mereka itu bisa gitu loh ngupas Bible detail yang kita tuh nggak tahu, yang kita tuh selama Bunggu. Aku mau tanya. Luar sana Tin lagi iman lu kenapa? gua kan main ada dulu, ada Nah, dulu. terus kenapa nggak tergoyah? Oh, ternyata gini ya Islam. Nah, dia dulu main kok ke tempat si tadi Mikono. Dia dulu. Ya udah, enggak Mikana enggak pinter framing. Enggak gini, Mikana bukan kelas framing, dia enggak pinter banget di framing. Kalau dia mau main TTP, Dulu dia main itu, ke Sidiki. dulu itu nggak cuma Mikana, Daman. Temen-temennya banyak dulu. Iya. Dulu Ada Mikana tuh masih Mozart, ada bersatu. masih bersatu dulu. Iya, belum ketahuan dia Wanes. Iya, dulu belum ketahuan dia Wanes, masih banyak pendukungnya. Begitu ketahuan Wanes, cabut semua.